Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, admin ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu ngedukung channel ini berkembang. Sehat-sehat terus buat kalian semua ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Kristal hitam memiliki efek menahan dan umumnya ukurannya hanya sebesar ibu jari. Bahan seperti ini sangatlah langka. Dunia kuno keabadian dan iblis menggunakan begitu banyak kristal hitam untuk membangun puncak menara kristal hitam. Itu bisa dilihat bahwa rencana ini masih permulaan. Karena mengumpulkan kristal hitam dalam jumlah besar pada dasarnya sulit, kemudian itu dibangun kembali menjadi sebuah bentuk, jadi hal itu pasti tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat. Puncak menara kristal hitam ini memang dipersiapkan untuk para tahanan jiwa. Kalau tidak, itu sama saja seperti penjara biasa dan tidak ada cara untuk menjebak mata anjing dengan kekuatan penahan yang sangat kuat. Jadi, hanya puncak menara kristal hitam ini yang dapat menahan pandangan anjing. Dan di luar menara Smektid, ini adalah formasi terlarang yang lebih besar. Kapanpun waktunya, di dalam Black Crystal Sphere, kekuatan terlarang yang melelah akan diserap oleh formasi. Kemudian area aslinya menjadi redup dan kusam. Namun saat mata anjing terus menyebarkan kekuatan pengekangan, saat ini seluruh formasi meledak dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tentu saja, larangan pelepasan aktif Dark Eyes saja tidak cukup. Sebenarnya, kekuatan utamanya itu berasal dari pecahan yang melukai mata anjing. Lalu darah biru yang mengalir darinya, itu adalah kekuatan pengekangan yang berada di luar imajinasi. Alasan mengapa angka-angka ini tidak hilang, justru karena kekuatan pengekangan yang dipancarkan mata anjing memiliki efek tertentu, meski hambatan dunia belum diperbaiki, namun bersamaan dengan susunan larangan, World Barrier sudah memiliki perlindungan. Namun mereka segera mengetahuinya, jadi untuk mempertahankan penghalang dunia, hal ini membutuhkan Dark Eyes untuk melepaskan aliran kekuatan penahan untuk melakukan hal ini. Jadi pertahankan saja dia. Sosok di menara kristal hitam ini terlihat seperti mata anjing, jadi mengapa ia harus terjebak di sini untuk waktu yang lama? Konfrontasi dengan mata anjing. Adapun luka pada mata anjing, dia akan segera pulih. Saat ini, Dark Eyes mencoba menerobos tempat ini, namun ada banyak kristal hitam di sini dan terlalu membatasi untuk mata anjing. Tapi cahaya biru dari mata anjing besar itu terus menyapu sekeliling. Itu hanya Mojing. Saya hanya ingin menjebak Tuan Anjing. Saya beri Tuan Anjing waktu dan beritahu Anda bahwa batasan sebenarnya tidak dapat dikalahkan. Di dalam puncak menara kacamata hitam, Dark Eyes sedang menyiapkan larangan yang sangat halus. Sepertinya dia sangat yakin bisa menghancurkan puncak menara kristal hitam. Ini sekte boneka Shen. Kemudian sebuah lengan ungu meraung. Dan ternyata ini hanya milik tubuh fisik mata anjing. Jadi itu tidak perlu kendali Xiaoyan. Kemudian dia meraung ke arah larva darah raksasa dengan kecepatan yang tidaklah terlalu cepat. Lalu larva darah raksasa memandangi lengan ungu yang terbang itu dan ia merasa sangat aneh. Kemudian dia mengangkat tangannya dan menamparnya dengan telapak tangannya. Suara terdam pun kemudian muncul. Goyan melihat larva darah raksasa menampar telapak tangannya, lalu sebuah lubang berdarah meledak di telapak tangannya. Lengan ungu menembusnya, kemudian lengan tajam itu langsung menuju ke jantungnya. Apa ini? Ucap larva darah raksasa. Lengannya telah menembus tubuh besarnya, dan itu seperti dibor ke dalam tubuhnya. Goyan kemudian melihat larva darah raksasa mulai menggeliat di udara. Tubuh besar itu mulai berubah menjadi keberadaan yang berdaging. Itu nampak sepertinya bek besar dan seketika tubuhnya tiba-tiba meledak. Lengan ungu tersapu darinya dan larva darah raksasa sepertinya merasa terancam. Ia bahkan tidak mencari Xiaoyan lagi karena tampaknya godaan besar terhadap darah dewa asli telah hilang. Saat ini ia pun ingin melarikan diri. Kemudian lengan itu terbang lagi dan menyerbu ke dalam tubuh berdagingnya. Raksasa berkata, "Keluarlah dari tubuhku sialan." Lengan berwarna ungu itu muncul dari tubuh larva darah raksasa, lalu lengan itu bergegas berkeliling
Namun larva darah raksasa tidak bisa menghentikannya sedikit pun. Larva darah raksasa ingin meninggalkan sekte boneka Shen. Namun di bawah kendali lengan ungu itu, dia tidak bisa pergi sama sekali. Pada saat yang sama, Xiaoyan pun juga berperang dengan leluhur belang berkepala 8. Saat para dewa terus dilahap, kekuatannya meningkat pesat. Tapi Xiaoyan tidak mau membuang waktu di sini. Karena meski kekuatannya kuat, saat ini Xiaoyan yang memiliki 9 segel bintang bersinar, itu jelas lebih kuat. Ancaman tadi datang dari lengan Daji, dan lengan ini berada di depan mata anjing, lalu dikendalikan oleh roh. Itu sebabnya Xiaoyan merasakan ancaman yang kuat. Tapi sekarang, menghadapi leluhur belang di depannya, wajah Xiaoyan tampak kusam. Tubuhnya menjelma menjadi ribuan kaki, dan tinju itu dipenuhi dengan cahaya keemasan yang mengerikan dan menyerang leluhur belang yang melahap banyak boneka dewa. Kepalanya terbelah menjadi 8 bagian. Dia memancarkan keganasan seperti 8 bilah tajam dan merasa tidak takut pada Xiaoyan. Tapi saat tinju Xiaoyan jatuh, membuat sosok leluhur belang terpantul langsung ke belakang. Dia benar-benar tidak berdaya untuk menolak. Ia berkata, "Latar belakang sekte boneka dewa, saya tidak akan biarkan Anda melihatnya. Raja mayat kelima, Raja mayat keempat, Raja mayat ketiga, semua bangunlah dan ikutlah denganku untuk membunuh ini." Leluhur belang berteriak dengan tajam saat ini, tapi setelah beberapa saat, itu tidak ada reaksi, dan saat ini di sekte boneka Shen. Entah kapan sosok berambut ungu pun muncul, kemudian terbang naik turun di sekte boneka Shen. Kemanapun perginya, selama masih ada peti mati, tutup peti mati akan meledak dalam sekejap. Saat ini, boneka dewa di antara mereka kemudian terbang keluar dan mengikuti sosok berambut ungu itu. Dia menghilang. Seluruh sekte boneka Shen dibangun di atas kepala dewa asli dan ada lubang di dalamnya. Jika Anda masuk melalui 2 lubang hitam di rongga mata dan di bawah kegelapan, inilah inti sebenarnya dari sekte boneka Shen. Segala sesuatu di sini penuh dengan peti mati, dan ini semua adalah dasar dari keberadaan sekte boneka Shen selama ribuan tahun. Dalam kegelapan, ada banyak peti mati yang dikunci dari besi, dan itu terhubung satu sama lain seperti sarang lebah. Saya tidak tahu berapa banyak dewa yang ada, namun beberapa peti mati telah dibuka. Namun bahkan tidak ada satupun sosok di antara mereka. Karena peti mati ini tidak biasa dan terdapat pola rumit pada penampilannya. Dan peti mati ini, itu persis di mana mayat raja berada, seperti yang dikatakan leluhur belang. Tapi peti mati ini sudah kosong saat ini. Apakah sudah diambil isinya? Ini nampak seperti panen yang luar biasa, mencari roh jahat. Kebetulan ada di dekat sini, dan itu datang tepat pada waktunya. Pria berambut ungu itu memiliki senyum puas di wajahnya, dan sosok inilah yang menjarah sekte boneka Shen. Xiaoyan bukanlah orang asing, karena ini adalah salah satu klonnya, yaitu klon pemakan jiwa. Tapi sekarang Ye Tianlah yang mengendalikan klon pemakan jiwa, lalu dia terbang melintasi sekte boneka Shen. Namun tidak semua boneka dewa dibawa pergi, dan hanya mereka yang memiliki kekuatan kuat. Raja mayat itu, tentu saja ini adalah pilihan pertamanya. Jadi peti mati raja mayat yang kosong, itu yang dilakukan Ye Tian. "Raja mayat, di mana raja mayatku?" Suara leluhur belang perlahan terdengar tercengang. Secara logika, mayat raja yang kuat seharusnya sudah ada di sini sejak lama. Tapi setelah beberapa saat, tidak ada raja mayat yang muncul. Saat ini, langit penuh dengan nyamuk yang mengaum. Dan pada saat ini, langit di atas sekte boneka Shen seperti telah sampai pada akhirnya. Kemudian banyak tokoh yang menyusul, dan kebanyakan dari mereka melarikan diri dengan cara mereka sendiri. Saat ini, mereka yang melawan nyamuk iblis adalah murid dari sekte boneka dewa dan boneka dewa yang mereka kendalikan. Namun nyamuk setan ini tidak menemukan obat mujarab apapun, dan mereka semua jatuh ke dalam keadaan gila. Saat ini, terdengar suara derap langkah, membuat leluhur belang sangat gembira. Tapi saat aku berbalik, hatiku terasa dingin, karena melihat sesosok tergantung di udara, dengan rambut ungu dan mata ungu, lalu alisnya berkedip dengan tanda ungu dan hitam. "Raja mayat,
Apakah Anda membicarakan mereka?